Oke, sudah. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Bu Nur Hidayati Eka Permatasari. Di sini Bu Ika akan menyampaikan materi terkait pola makanan bergizi dan seimbang. Langsung saja biar enggak usah lama ya dari Bu Ika. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu memahami pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Serta di akhir nanti kalian dapat memaparkan pola makanan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, di sini Bu Ika punya gambar. Gambar apa kira-kira itu? Di sini ada gambar piring sama sendok garpu ya. Nah, di gambar ini ada pembagian. Di sebelah sudut kanan atas ada gambar roti, telur, sama croissant ya. Yang di bawah ikan, daging, atas ada es krim, donat, dan cookies. Untuk berikutnya, terkait pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, dibagi menjadi beberapa. Ada kegunaan makanan bagi kesehatan, macam-macam zat gizi dan kegunaannya, serta pola makan sehat bergizi dan seimbang dan kegunaannya. Jadi itu nanti materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, nah kalau menurut anak-anak, ada nggak pengaruhnya pola makan terhadap kesehatan? Kira-kira ada nggak? Ada yang mungkin bisa menjelaskan? Kira-kira kalau kalian asal makan sama makan kalian diatur nih, ada bedanya atau sama aja untuk kesehatan kalian? Ada bedanya, Bu. Oh ya, apa kira-kira itu bedanya? Di pertumbuhannya mungkin? Ya, jadi tentu ya ada perbedaannya. Nah, karena kalau kita asal makan, gizinya yang jelas dia tidak akan terpenuhi ya. Sedangkan kalau kita mengatur pola makan kita, gizi kita akan tercukupi nih. Jadi perkembangan kita pun juga akan maksimal. Nah nih, tadi yang Bika tanyakan ya, adakah pengaruh pola makan terhadap kesehatan tubuh? Di sini Bika punya gambar, yang sebelah kiri ada yang makan banyak, makan burger, donat, pizza, es krim, segala macam ya. Terus yang di sebelah kanan ada gambar anak kecil minum air putih sama makan sayur-sayuran. Dilihat dari badannya kan sudah terlihat ya. Kira-kira kalau makan asal sembarangan, dia badannya jadi gimana tuh? Jadi kelihatan besar kan ya. Sedangkan yang di kanan, dia ngatur nih makannya nggak sembarangan. Jadi si anak ini tubuhnya ideal. Begitu. Lanjut. Di makan nanti Bika bilang bahwa kita harus menjaga pola, ada polanya. Nah, gizi itu ada zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Zat-zat ini memiliki fungsi dan tujuan masing-masing untuk tubuh kalian. Nah, nih contohnya, macam-macam zat gizi dan kegunaannya.
Untuk yang pertama ada zat tenaga. Nah, zat tenaga ini ada karbohidrat dan lemak contohnya. Terus untuk zat pembangun ada Maaf, suaranya protein. Kira-kira kalian putus-putus. udah pernah mendengar terkait ini nggak? Karbohidrat, lemak, protein. Udah pernah dengar nggak? Udah pernah, tapi yang sering dengar itu protein sama lemak sama vitamin. Ya, lemak, protein sama vitamin. Kalau lemak itu kira-kira didapat dari mana? Dari mana kita dapetin lemak nih? Dari sisa makanan kali ya. Sisa makanan. Yang lainnya mungkin? Dari gorengan, Bu. Ya, bisa. Kalau yang protein, di mana kita bisa mendapatkan protein? Dari susu. Susu, bisa. Yang lainnya, selain susu? Buah. Buah, kurang tepat. Kalau buah kira-kira lebih tepatnya kemana ya? Mineral. Mineral? Ya, jadi buah itu lebih tepatnya masuknya ke vitamin. Kalau protein itu ada protein hewani dan nabati. Protein hewani itu protein yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Hewan. Ya, protein nabat. Protein hewani itu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan laut, seperti itu. Sedangkan protein nabati itu dari tumbuh-tumbuhan yang paling banyak dan paling mudah itu kita dapatkan dari tempe. Kalian pernah makan tempe? Pernah. Sering, Bu. Bu. Suka nggak sama tempe? Suka. Suka Suka. banget. Tempe itu murah meriah, mudah didapat, tetapi proteinnya dia sangat tinggi, sangat bagus untuk tubuh kalian, kayak gitu. Lanjut ya. Nah, nih contoh-contohnya nih. Karbohidrat. Karbohidrat ada yang tahu apa aja? Dari gambar yang Bika share. Nasi. Nah, ada nasi, terus apa lagi tuh? Telur. Singkong. Telur masuk karbohidrat, yakin? Bukan Bu, bukan. Kentang ya, itu bukan telur. Ya, itu ada kentang, beras merah, umbi-umbian, jagung. Itu masuk ke dalam karbohidrat. Kemudian lemak. Tadi lemak gorengan, ya gorengan ada lemak. Karena apa? Gorengan itu kan digoreng ya, pakai minyak. Iya. Lemaknya dari mana? Yaitu dari minyak gorengnya itu. Jadi gorengan banyak mengandung lemak. Kemudian protein. Tadi Bika udah bilang kalau protein ada hewani dan nabati. Nah, yang hewan itu dari daging, ikan, seperti itu, ayam. Kalau yang nabati, dia dari sayur-sayuran, contohnya kedelai, tempe, seperti itu. Terus untuk vitamin kebanyakan dari buah-buahan ya. Jadi ada vitamin A, B, C, D, apalagi yang tahu? Ya, Mbak Ayu bocor suaranya. Oke. Untuk mineral juga dari saluran juga bisa didapatkan. Kemudian tak kalah pentingnya juga tubuh kita sangat memerlukan air. Kalau kita kekurangan air, nanti dampak yang terjadi di tubuh kita itu dehidrasi. Jadi kita bisa pingsan atau kunang-kunang. Ada yang pernah kunang-kunang? Saya Lihat gitu bayangannya tuh. Pernah atau sering?
Gak pernah, Bu. Sering. Sering? Kalau sering berarti itu perlu pengecekan lebih lanjut. Takutnya nanti anemia, kekurangan zat besi. Jadi kalau Memang, Bu. oh memang anemia. Ya, Bu. Kan saya udah pernah dicek darahnya itu. Oh, begitu ya. Nah, kalau anemia itu berarti ya harus meningkatkan makanannya. Makanan yang meningkatkan zat besi. Jadi biar tidak mudah capek, terus tubuhnya juga tersupport seperti itu. Kalau mungkin yang kadang-kadang sering kunang-kunang tapi nggak terlalu sering, kadang-kadang gitu ya, bisa jadi dia dehidrasi. Jadi dia kekurangan air, tubuhnya butuh air untuk memproses, tapi nggak ada air, jadinya dia kunang-kunang, dehidrasi itu tadi. Lanjut ya. Nah, di sini ada makanan zat gizi dan zat gizi tubuh. Zat gizi dalam makanan sesuai dengan zat gizi yang diperlukan atau kebutuhan tubuh. Jadi, yang kita lihat ini tadi, ini harus seimbang. Kita nggak boleh terlalu banyak karbohidrat ya. Itu juga nggak bagus buat diri kita. Jadi kalau misalnya kebanyakan karbohidrat, kurang vitamin, kurang protein, nanti bisa jadi dia diabetes karena beras itu, nasi itu juga mengandung glukosa. Gitu. Kalau kebanyakan lemak, nanti dia jadi apa kira-kira kalau badannya banyak lemak? Orangnya badannya jadi Gendut. ya, jadi Gendut. obesitas ya, bisa ke arah Iya, sana. obesitas. Bisa juga nanti ke jantung. Karena apa? Kalau orang gemuk itu jantungnya terlalu banyak lemak. Nah, itu membuat jantungnya kesulitan untuk memproses atau berdenyut seperti itu. Lanjut ke Nah, menu seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan porsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaannya dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tadi kan Bika udah menyampaikan ya, kalau membuat menu makanan kita harus memperhatikan komposisi atau porsi setiap zat-zat yang tubuh kita butuhkan. Itu. Jangan sampai kita over di salah satu zat yang kita butuhkan. Nah, di sini Bika punya gambar piramida. Yang paling bawah itu air ya. Sehari kita memerlukan air berapa gelas? Ada yang tahu enggak? Kebutuhan air tubuh kita. Ya, kebutuhan air di dalam tubuh kita dalam satu hari itu kita memerlukan 8 gelas. Itu 8 gelas apa ya, Bu? Kan ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ukuran gelas kecil ya, yang gelas standar itu. Kurang lebih kalau diliterkan kebutuhannya 1,5 liter minimal itu ya, supaya tidak dehidrasi tubuh kita. Kemudian kebutuhan yang kedua ada sayuran. Nah, porsinya tadi di awal Bika sudah menampilkan gambar isi piringku ya. Nah, di sana itu porsi sayuran untuk yang perlu kita konsumsi 3-5 porsi sehari gitu. Kemudian ada protein. Protein itu juga 2-3 porsi per hari. Ada kacang-kacangan, tahu, tempe, mungkin ikan laut, daging, itu termasuk protein juga, tetapi hewani.
Kemudian yang minimalisir, nggak terlalu banyak kebutuhannya itu minyak, gula, dan garam. Itu seperlunya saja gitu. Ini namanya piramida pedoman gizi seimbang. Nah, Bika punya gambar di atas. Yang di atas ini sama dengan lengkap ya. Kenapa kira-kira itu di gambarnya kok lengkap? Yang di bawahnya tidak lengkap. Apa yang membedakan? Karena yang di atas itu ada sayuran, ada apa? Udang. Iya, udang. Terus Yang merah apa itu? tomat, Ya, tomat. Dan yang putih? nasi. Nasi. Oke. Kalau yang bawah, kenapa Yang bawah itu cuma apa? ada Nasi sama kerupuk kerupuk. sama tempe. Itu bukan tempe tapi itu makaroni ya. Oh. Jadi ya. Jadi yang di bawah itu tidak lengkap, gizinya tidak terpenuhi karena apa? Nah, hanya karbohidrat yang dipenuhi. Gizi yang protein, kemudian ada tadi vitamin itu tidak ada. Sebagai informasi aja, kerupuk itu enak bisa dimakan, tapi tidak ada nilai gizinya. Nilai gizi kerupuk itu 0. Jadi kalau kalian sering makan kerupuk itu, kalian memakan suatu makanan yang nggak ada manfaatnya untuk tubuh kalian. Gitu. Nah, keseimbangan zat gizi tadi yang ada karbohidrat, vitamin, mineral, air, protein tadi ya, itu mempengaruhi keadaan fisik kalian, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, pemeliharaan kesehatan, dan aktivitas lainnya. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tentu menunjang ya, kalau kalian waktu kecil nggak dikasih makan, kira-kira bisa tumbuh maksimal nggak? Enggak. Ya, karena kekurangan gizi ya. Kayak di Indonesia kan ada beberapa daerah yang mengalami busung lapar. Pernah mendengar? Enggak ada apa-apa, memang Enggak. kayak Oh, belum. Ya, jadi di Indonesia beberapa wilayah yang terpencil ada yang mengalami busung lapar. Busung lapar itu dia perutnya membesar tuh, badannya kecil tapi perutnya besar, kayak ibu-ibu hamil gitu. Padahal masih anak, orang dewasa pun juga ada. Nah itu karena apa? Karena tubuh mereka kekurangan gizi seimbang, sehingga menyebabkan dia busung lapar seperti itu. Kemudian pengaruhnya zat gizi terhadap kecerdasan. kita naik kereta, Pernah kalian mendengar manfaat itu minyak ikan gitu? Pernah mendengar? Vitamin minyak ikan. Pernah makan atau mungkin pernah mendengar? Pernah. Ya, jadi minyak ikan itu juga sangat penting untuk kecerdasan otak kita. Jadi kan banyak suplemen yang dijual juga minyak ikan atau minyak apa gitu. Nah, itu untuk menambah kecerdasan kita. Kalau untuk pemeliharaan kesehatan, zat gizi itu ya supaya badan kita mendapatkan gizi seimbang. Contohnya, kalau misal kita kekurangan vitamin A, kira-kira apa yang terjadi di tubuh kita? Kalau kekurangan vitamin A, biasanya ngapain? Matanya kenapa? Berkunang-kunang. Ya, berkunang-kunang. Penglihatannya menjadi jelek ya. Itu salah satu contoh kalau orang kekurangan vitamin A. Kalau kekurangan vitamin C, biasanya ngapain orang itu? Sariawan. Sariawan, Bu. Sariawan, ya. Itu salah satu hal-hal kecil ya.
Jadi kita harus tetap memenuhi kebutuhan zat gizi kita. Di sini ada 10 pedoman gizi seimbang. Nggak perlu Bika bacakan, nanti Bika share aja ya. Nah, terus di sini kalian pernah membeli makanan atau minuman bungkusan? Pernah. Nah, Pernah lihat tulisan seperti ini, informasi nilai gizi di kemasannya? Pernah. Pernah, Bu. ya pernah Bu. Nah, di sana pasti akan tercantum, contohnya lemak total, protein berapa, karbohidrat, seperti itu ya. Nah, itu informasi makanan yang kalian makan. Kalau misal di takaran saji atau jumlah sajian per kemasan, di sini Bika tulisannya 2 ya. Berarti cara membacanya di dalam informasi ini itu dibagi 2. Jadi kalau tulisannya lemaknya 3 gram, 4%, berarti bukan dibagi 2 tapi dikali 2. Jadi di lemak total itu tulisannya 3 gram, berarti kandungan lemak totalnya itu dia 6 gram di kemasannya itu. Nah, yang perlu diperhatikan itu di natrium, natrium sodium. Natrium itu garam, cenderung kayak ada yang garam kayak micin, kayak gitu ya. Tahu micin? Tahu, Bu. Ya, Tahu. MSG ya. Nah, itu masuknya ke natrium sodium. Ini kalau natriumnya terlalu tinggi, dia juga nggak bagus untuk tubuh kita. Karena dia masuk ke dalam kategori MSG itu tadi. Kalau kalian ingin hidup sehat, ya kurangi makanan yang banyak mengandung natrium sodium, seperti itu. Nah, di sini Bika punya tugas untuk kalian. Nanti kalian Bika bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian boleh mempresentasikan hasil pemahaman kalian terkait materi yang Bika buat. Boleh menggunakan video, presentasi, atau mind mapping. Nanti misal kesulitan, boleh mengungkapkan secara presentasi aja, seperti itu. Nah, tugasnya ngapain? Tugasnya. Nah, kalian menceritakan isi piringku yang kalian makan sehari-hari dan ada kandungan gizi apa tuh di isi piringku. Tadi kan di awal Bika udah ini gambar ya, melihat gambar ya. Nah, ada porsinya. Nanti kalian menceritakan isi menu apa yang kalian makan. Boleh kalian makan tadi pagi atau tadi siang atau tadi sore. Ya, kalian makan apa? Sebutin tuh. Misalnya, oh nasi. Nasi itu zat karbohidrat, Bu. Kemudian saya makan pakai ikan. Ikan itu masuk ke dalam zat protein. Kemudian saya makan pakai sayur bayam, Bu. Nah, seperti itu. Sayur bayam masuk ke vitamin, sayuran, seperti itu. Nah, nanti menceritakan. Bika kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi ya. Silakan berdiskusi di grup. Nanti salah satu perwakilan kelompok menceritakan nih isi piringku apa aja yang sudah kalian makan boleh tadi pagi, boleh tadi siang atau tadi sore, silahkan. Seperti itu ya. Oke, silahkan berdiskusi di grup. Bika kasih waktu 3 menit.
Ini Bika bantu kalau mungkin kalian kesulitan untuk mengidentifikasi makanan yang kalian makan termasuk zat gizi yang apa. Oke, sudah ada yang mungkin bisa menceritakan makanan apa yang dimakan tadi pagi atau tadi siang, dan termasuk ke zat gizi apa aja nih? Apakah sudah memenuhi kriteria zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh atau belum? Mungkin ada satu anak yang mau menceritakan. Makanan apa nih yang kalian makan tadi pagi? Tahu, ayam, telur. Tahu, ayam, telur. Pakai nasi nggak itu? Pakai Nasi itu masuk ke kategori zat gizi apa? Nasi masuk kategori zat gizi apa kira-kira? Karbohidrat, lemak, protein, atau vitamin? karbohidrat. Ya, karbohidrat. Terus tahu sama telur masuk kategori apa itu? Protein. Terus tadi sama apa lagi? Satunya? Ayam. Ayam. Ayam juga apa itu? Masuk kategori apa? Protein. Protein juga. Ayamnya digoreng atau direbus? Digoreng. Goreng. Berarti kalau digoreng ada kandungan apanya kalau ayamnya digoreng? Lemak. Lemak. Oke. Terus tadi setelah itu ada makan buah enggak? Ada. Buah apa? Jeruk. Jeruk. Habis makan minum atau enggak? Minum. Minum. Ada sayurnya? Enggak Ada sayur ada. enggak? Enggak ada. Oke. Berarti yang tadi udah dimakan Mbak Ayu ya, hampir memenuhi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Hanya kurang mineral saja ya, mineralnya belum ada. Udah ada karbohidratnya, nasinya, lemaknya dari minyak, proteinnya tadi komplit banget ya. Tempe, tahu, telur, ayam. Sangat-sangat komplit sekali itu ya. Vitaminnya tadi dari buah, jeruk, kemudian minum air. Nah, itu salah satu makanan yang zat gizi dan memenuhi kebutuhan tubuh kita seperti itu. Nah, dari kalian mungkin ada pertanyaan terkait materi yang Bika sampaikan? Sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oh ya, berarti sudah jelas semua ya. Jadi inti dari pembelajaran ini, kalian sudah mengetahui kebutuhan zat-zat gizi apa yang dibutuhkan untuk tubuh kalian. Minggu depan kita melakukan presentasi ya. Untuk kelompok yang belum, silahkan memaparkan dari pemahaman kalian terkait materi yang Bika sampaikan. Boleh lewat video, presentasi PPT, atau lewat mind mapping. Boleh, silahkan. Minggu depan kita akan membahasnya itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bika tutup sekian.
Apabila ada salah kata, Bika mohon maaf. Bika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa besok lagi. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Terima kasih Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ria, Oke. mungkin Bu Ria Ya, melanjutkan. alhamdulillah. Sudah 30 menit dan saya juga 30 menit. Terima kasih banyak anak-anak. Ya Allah. Nanti kalau sudah masak kita bisa makan-makan ya. Nanti yang di sini yang ikut join Suara bisa Bu, ikut PBB. takdir. Aja. Ya, juara PBB juga. Masya Allah. Nanti kita syukuran. Baik ya, silahkan kalau mau istirahat. Terima kasih banyak anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.